Indonesia di era globalisasi. Globalisasi erat kaitannya dengan digitalisasi dan kecanggihan teknologi. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Secara konseptual, globalisasi adalah penghilangan batas jarak dan waktu. Contohnya, jika dahulu ingin bertemu, kita harus menempuh jarak dan memakan waktu. Namun sekarang, itu semua bisa dilakukan dengan hitungan detik, yaitu melalui video call. Jadi, pada intinya, globalisasi memudahkan prosesnya pertukaran pandangan dunia, pemikiran produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya, sehingga adanya integrasi internasional. Selanjutnya, ciri-ciri di era globalisasi. Yang pertama, adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global itu terjadi sedemikian cepatnya. Nah, yang kedua, adanya pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Nah, yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, seperti contohnya adalah perkembangan K-pop yang hari ini sedang ngetren-ngetrennya. Dan yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana globalisasi bidang ekonomi? Secara konsep dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial. Di sisi perdagangan dan investasi bergerak menuju liberalisme, di mana globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan internasional. Jadi globalisasi ekonomi ini harus adanya penghapusan seluruhan batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Selanjutnya, kondisi Indonesia di era globalisasi. Perekonomian Indonesia juga turut mengalami globalisasi. Contohnya adalah meluasnya produk Indonesia di seluruh negara seperti Indomie. Dari kegiatan investasi, Indonesia akan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk melakukan usaha di Indonesia, contohnya Freeport. Dari sisi perdagangan, Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan bilateral dan multilateral. Beberapa kebijakan ekonomi yang Indonesia lakukan di era globalisasi seperti globalisasi menciptakan peluang dan tantangan tersendiri. Peluang dunia usaha dalam era globalisasi antara lain lalu kebijakan bisnis yang bisa dilakukan dengan peluang yang ada pada globalisasi adalah sebagai berikut. Tantangan yang muncul ada khususnya pada persaingan kualitas barang, jasa dan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri guna merebut pasar dalam negeri. Salah satu ciri globalisasi adalah munculnya masalah bersama, dan saat ini kita sedang merasakan masalah pandemi COVID-19 yang berefek kepada perekonomian Indonesia dan seluruh dunia. Pandemi COVID sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, di mana pada kuartal 1, pertumbuhan Indonesia mencapai 2,97%, dan kuartal 2 turun hingga minus 5,32%, yaitu pada saat pandemi COVID masuk ke Indonesia, dan kuartal 3 pada minus 3,49%. Hingga pertumbuhan minus pada kuartal 2 dan 3, maka menandakan Indonesia telah masuk jurang resesi. Maka dalam rangka penanggulangan efek ini, pemerintah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program pemulihan ini difokuskan pada dukungan dunia usaha. Yang pertama ada UMKM, korporasi, dan BUMN. Adapun fokus kedua yaitu memberikan stimulus kredit untuk UMKM dengan menunda pembayaran bunga dan juga memberikan subsidi bunga. Sekian dari saya, terima kasih.